Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Hidup yang Berhasil. Sebuah kisah firman Allah yang menurut saya memang klasik. Tapi meskipun sebuah kisah cerita klasik dari firman Allah, tidak pernah menyederhanakan kuasa firman yang bekerja di dalamnya. Seringkali kita berpikir cerita yang kuno, cerita lama, cerita klasik. Sehingga seringkali kita tidak mendapatkan hal yang indah dari firman Allah itu. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang ilahi yang bersifat rema buat kita. Meskipun sederhana, tapi selalu saya katakan tidak pernah menyederhanakan kuasa firman yang dahsyat bekerja dalam hidup kita. Kita akan belajar tentang hidup yang berhasil. Lukas pasal 5, kita akan baca ayat 1 sampai 11. Nanti saya minta tolong multimedia menyediakan ayat-ayat yang ada ya. Lukas pasal 5, kita akan baca mulai ayat 1 bergantian saudara ya. Anda ayat yang kedua, nanti ayat 11-nya sama-sama kita baca. Cukup panjang kisahnya, tapi ikuti pembacaannya dan bacakan dengan iman dan percaya. Ayat 1 saya baca Lukas pasal 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Teruskan ayat yang kedua saudara. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7 ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8 terus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Terus 10 saudara. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat 11. Sama-sama kita baca ayat 11, 1, 2, dan 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sekali lagi kita akan belajar merenungkan satu tema pengajaran firman Allah. Yang pagi ini saya berikan judul temanya Hidup yang Berhasil. Mungkin pengajaran ini saya bawa dalam 2 sesi. Ini seri pertama, besok seri atau sesi yang kedua. Kita bicara tema yang pertama, kita bicara belajar tentang hidup yang berhasil. Bukankah setiap kali kita mengerjakan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, selalu ujungnya ekspektasi kita, orientasi kita yang kita tunggu adalah hasilnya. Menurut saya semua kita tanpa kecuali, meskipun saya hamba Tuhan bukan pengusaha, bukan profesional seperti Anda, ya semua kita sama. Kalau saya hamba Tuhan, saya seorang gembala, ketika saya melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, maka yang saya tunggu, yang saya harapkan, yang saya rindukan adalah hasil dari pelayanan. Apa itu hasil pelayanan? Jiwa-jiwa diselamatkan. Pekerjaan Tuhan yang sedang saya kerjakan makin bertumbuh, makin berkembang.
Jemaat mulai kelihatan, iman rohaninya mulai dewasa. Dalam pelayanan online kita sama-sama bangun pagi. Saya persiapkan diri setiap hari untuk menabur firman, mengajar firman. Kerinduan saya mengerjakan ini, saya tunggu ke depan adalah hasil. Hasilnya apa? Anda makin matang, Anda makin dewasa rohani. Anda bukan cuma bertumbuh dalam pengetahuan firman, tapi Anda juga bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Saya sebagai seorang gembala, sebagai hamba Tuhan, apa yang saya sedang kerjakan, saya pun ujungnya begini. Saya pengen melihat hasilnya, menunggu hasilnya. Apalagi Anda gitu, sebagai pengusaha, sebagai bisnismen. Bukankah setiap gerak yang Anda kerjakan, bisnis yang Anda lakukan, Anda kan tunggu hasilnya. Apa yang Anda tunggu hasilnya? Keuntungannya, keberhasilannya kan. Seorang petani menanam pohon apa saja, buah-buahan apa saja. Mungkin pohon mangga yang ditanam petani mangga, atau durian, atau rambutan, apa saja deh pohon yang ditanam. Yang ditunggu pasti hasilnya kan. Apa hasilnya? Berbuah yang ditanam. Dengan peternak juga sama. Coba Anda sebutkan profesi pekerjaan apa saja. Mau peternak, dia tanam ikan, dia tanam apa saja yang dia kerjakan dalam peternakannya. Berternak ikan, berternak bebek, berternak ayam. Ujungnya yang diharapkan hasilnya ada keuntungan. Jangankan pekerjaan, jangankan bisnis, jangankan dalam dunia gereja dan pelayanan. Orang menikah saja, suami istri ketika dia menikah menjadi suami, menjadi pasangan istri. Yang diharapkan apa? Hasilnya juga kan. Apa hasil suami istri menikah? Anak yang dihasilkan. Kapan dia punya anak, kapan melahirkan anak. Orang tua juga papa mama, ayah ibu kita menikahkan kita anak-anaknya. Orang tua kita, papa mama kita juga pasti merindukan hasilnya. Apa yang dirindukan hasil oleh orang tua kita? Ya punya cucu lah. Semua ekspektasi orientasi kita yang kita kerjakan menunggu hasil, menunggu keuntungan, menunggu kesuksesan, ada hasilnya. Dan puji Tuhan, haleluya gitu ya. Kalau ternyata hasil yang kita tunggu, hasil yang kita rindukan, harapkan, hasilnya itu melebihi gitu ya dari yang kita rindukan. Hasil yang kita tunggu-tunggu melebihi ekspektasi kita. Wah, puji Tuhan, haleluya, hati kita bersuka cita. Bukankah begitu saudara ya? Hati kita senang, hati kita bergembira, sukacita luar biasa hidup kita. Kenapa? Hasilnya melebihi yang kita harapkan. Bahkan puji Tuhan lebih lagi, kalau Anda boleh mengalami hasil yang istilah banyak hamba Tuhan, saya cuma mengutip, hasilnya itu adalah memecahkan rekor gitu ya. Artinya Anda belum pernah mengalami keuntungan seperti itu, hasil seperti itu, buah seperti itu. Anda mengalami kesuksesan, keuntungan, cuan yang memecahkan rekor. Wah, itu dahsyat. Dan saya pikir, saya percaya Tuhan kita sanggup melakukan itu. Jadi pagi ini sekali lagi kita bicara tentang hidup yang berhasil. Nah, dari seorang tokoh Alkitab, salah satu yang kita mau belajar itu dari Petrus dan murid-murid. Hari itu mereka mengalami kesuksesan. Mereka mengalami hidup yang berhasil. Berangkat dari kegagalan, tapi kemudian hidup mereka berhasil. Semalam-malaman gagal, tapi hari itu 2 perahu mereka yang mereka pakai menjadi nelayan hari itu. 2 perahu menangkap ikan, penuh dengan ikan. Sampai Alkitab mencatat, memberikan informasi kepada kita. 2 perahu itu hampir tenggelam. Kenapa? Karena kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa. Jadi Anda jangan putus asa dulu ketika Anda mengalami kegagalan dalam hidup. Selalu saya katakan, sukar itu bukan berarti mustahil. Kegagalan bukan berarti akhir segalanya. Di balik kegagalan, seringkali orang berpikir gini, wah gagal itu berarti ada sih istilah kesuksesan yang tertunda. Boleh saja, tapi saya percaya gini, kegagalan itu bukan akhir segalanya. Seringkali kita berpikir bahwa gagal itu bukan berarti tanda orang yang lemah. Seringkali kan orang menilai, oh dia orang yang gagal, dia itu orang yang lemah. Orang gagal, orang itu kerjanya gagal, dia gak pecus apa-apa, belum tentu loh.
Jangan-jangan gagal itu merupakan satu tanda bahwa kita itu adalah orang yang hebat, pantang menyerah. Gagal berkali-kali, jatuh berkali-kali, gak menyerah. Sampai akhirnya kita berhasil dan sukses. Presiden kita yang terpilih periode ini, saudara ya, 2024-2029 gagal beberapa kali ya. Akhirnya berhasil. Itu pelajaran ya, siapapun bisa mengalami seperti itu. Asal kita punya keyakinan never give up, kita punya Tuhan yang luar biasa. Gagal bisa terjadi, siapa sih manusia, orang gak pernah gagal. Petrus dan murid-murid pun gagal hari itu. Tapi ujungnya mereka manis loh, berhasil loh hidup mereka. Saya berdoa setiap kita juga bisa mengalami seperti dialami oleh Petrus dan kawan-kawannya dan murid-murid yang lain. Mari kita akan belajar tentang tema hidup yang berhasil. Kita mulai dari ayat yang pertama, saudara. Ayat 1. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita baca ayat ini bersama-sama. Lukas pasal yang kelima, baca bersama ayat 1, 2, dan 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Dalam Lukas pasal 5 ayat 1 ini, saya mencoba membagikan 2 poin sama saudara. 2 berkat kebenaran firman Allah yang saya mau coba lepaskan, tanamkan di hati saudara lewat Lukas 5 ayat 1. Di bagian yang pertama, poin pertama, perhatikan. Pada suatu kali Yesus berdiri, dikatakan di pantai Danau Genesaret. Ayat tentang Danau Genesaret, kata ini sering saya ajarkan sama saudara. Saya ingin mengulang sedikit supaya tidak terhilang berkat seutuhnya kita dapatkan lewat firman Allah. Saya pernah ajarkan sama saudara bahwa ternyata Alkitab mencatat, menuliskan kepada kita, ternyata Danau Genesaret ini punya 4 nama, saudara ya. Sebagai berkat yang pertama gitulah. Danau yang sama, yang lokasinya di tempat yang sama, tapi ternyata Alkitab itu memberikan 4 nama sebutan tentang yang namanya Danau Genesaret. Saya coba singkatkan karena saya pernah ajarkan ini. Yang pertama, Danau Genesaret. Genesaret itu ternyata salah satu artinya. Gini saudara ya, bahasa-bahasa di Alkitab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu selalu memiliki banyak arti, lebih dari 1, lebih dari 5. Nah, saya ambil salah satu arti daripada Danau Genesaret. Genesaret salah satu artinya adalah kegagalan. Berkat yang pertama yang saya mau coba lepaskan sama saudara bahwa kehidupan iman kekristenan kita itu bagaikan berada di tempat yang namanya danau ini. Danau yang sama, tempat yang sama, tapi punya sebutan 4 nama arti. Nah, kehidupan kekristenan yang kita jalani itu bagaikan ada di danau yang di sebelah utara Israel. Yang pertama, kita seringkali kadangkala ada di sebuah danau yang namanya Genesaret. Artinya adalah kegagalan. Tadi saya sempat bilang sama saudara, siapa sih manusia orangnya yang gak pernah gagal? Jangankan Anda, saya pun pernah mengalami kegagalan. Gak ada saya pikir orang gak pernah gagal. Orang gak pernah gagal tuh orang yang super kali. Siapa sih gak pernah gagal? Dalam pelayanan siapa gak pernah gagal? Saya pun pernah merasa mengalami kegagalan. Tapi tetap saya mau katakan, gagal itu bukan akhir segalanya. Makanya Anda jangan tergoda berpikir gini, wah itu aku gagal, hidupku hancur. Gagal bukan berarti kita gak punya masa depan. Saya setuju orang katakan bahwa gagal itu keberhasilan yang tertunda, tapi gak cukup sampai di situ. Seperti saya bilang, jangan-jangan kegagalan kita itu sebagai tanda kita itu orang hebat. Gagal berkali-kali tapi gak menyerah. Sampai Tuhan bawa kita ngalami Galilea, ketenangan dan ngalami berkat yang limpah. Karena Galilea itu artinya adalah berkat yang limpah kan. Kalau pagi ini ada di antara saudara yang mengalami kegagalan, jangan menyerah loh saudara. Siapa orang yang gak pernah gagal? Ada orang membangun rumah tangga, dia mengalami kegagalan. Tapi jangan itu membuat Anda terpuruk dan menyerah dengan keadaan. Ada orang yang mengalami studinya, masa belajarnya di sekolah gagal, SMA putus di tengah jalan. Bukan berarti lalu itu menjadi gagal dan kau tidak bisa berhasil.
Karena bisa jadi kadangkala kita itu mengalami sikon-sikon situasi yang kita tidak duga dan kita harapkan. Dan itu membuat kita jatuh dan berhenti hari itu. Tapi jangan menyerah dengan keadaan. Kadang ada orang yang gagal dalam sekolah. Kuliah nggak sampai selesai. S1 belum tercapai udah berhenti. Mungkin karena biaya nggak ada. Atau mungkin karena faktor yang lain. Anda waktu itu sakit dan seterusnya dan seterusnya. Gagal dalam sekolah, gagal dalam studi bukan berarti membuat kehidupan kita gagal terus dan terpuruk. Anda lihat di sekitar kita ada banyak orang yang mungkin bukan S1, bukan S2, bukan orang yang jenius pendidikan tinggi. Dia lebih sukses, hidupnya lebih dimuliakan, lebih terhormat, diangkat sama Tuhan dibanding orang yang S2 bahkan doktor. Ada banyak. Rahasianya apa? Dia percaya, beriman dan tinggal di dalam Tuhan. Justru saya ingin sampaikan sama saudara, dalam kegagalan kita tunjukkan kedalaman iman kita. Ada tahu ingat nggak kisah tentang Daud? Daud itu seorang yang biasa sebetulnya. Ya, seorang yang juga pernah mengalami kegagalan demi kegagalan. Kakak-kakaknya hebat, koko-kokonya hebat jadi tentara. Pendidikannya, sekolahnya lebih bagus dibandingkan yang namanya Daud. Ada satu kata kalimat dalam Mazmur Daud yang selalu saya ingat. Dia pernah berkata begini, sekalipun ayahku dan ibuku melupakan aku, tetapi engkau Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan aku. Artinya apa? Dia seorang anak yang dilupakan, seorang anak yang gagal. Koko kakaknya lebih diperhatikan, dia gak diperhatikan. Kasian si Daud. Tetapi apakah keterpurukan kegagalan Daud membuat Daud terus dibawa, terus susah, terus sengsara? Tidak. Pada waktunya Daud menjadi orang yang paling hebat di Israel. Gagal, jangan-jangan tanda kita orang yang ulet dan hebat. Hadapi keterpurukan kegagalan kita gak menyerah. Kisah Daud itu kisah yang menginspirasi setiap kita. Yang saya sangat diberkati kisah Daud orang yang gagal ini. Dia mengalahkan Goliat itu dengan salah satu batu dari 5 batu yang dia ambil dari dasar sungai. Dasar sungai bicara kedalaman, saudara. Dia ambil 5 batu itu dari tempat yang dalam. Anda kalau gagal, mari makin mendasar dalamkan imanmu kepada Tuhan. Nanti pada waktunya one day, pada satu hari, kamu akan diangkat dari dasar kedalaman imanmu kepada Tuhan. Diangkat, satu kali lempar, Goliat musuh besar kita dikalahkan. Bukan gagal lagi, tapi ngalami terobosan kemenangan. Dasarkan imanmu dalam dasar kedalaman Tuhan. Dasarnya iman kita makin kuat, makin mendasar dalam doa. Apalagi arti yang kedua, ada kata Tiberias. Semua orang akan mengalami kehidupan di danau ini. Jadi kalau mengalami Genesaret, jangan putus asa. Siapa dah pernah gagal? Kadang kita mengalami gagal dalam kesehatan. Ada gagal ini, kesehatannya gagal itu. Siapa di sini pagi ini mengalami gagal dalam kesehatan? Engkau sedang sakit di tubuhmu. Engkau mungkin pagi ini terbaring di rumah sakit. Jangan menyerah. Engkau masih punya Tuhan. Justru makin dalam mendasarkan imanmu kepada Tuhan. Kita kadang-kala alami Genesaret, tapi ada danau yang kedua itu disebut dengan nama Tiberias. Salah satu arti, jadi kalau kita ketemu toko atau persekutuan doa atau sebuah gereja dikasih nama Tiberias, ada salah satu arti Tiberias memang bagus, artinya indah sekali, artinya good vision, pandangan yang baik, visi ke depan yang baik. Makanya ada toko, ada persekutuan doa, ada gereja dikasih nama gereja atau toko persekutuan doa Tiberias. Karena salah satu artinya adalah good vision, visi yang sangat baik, pandangan ke depan yang sangat baik. Silakan boleh kasih nama itu kalau ada punya toko ya dan seterusnya. Tapi ingat, dalam salah satu arti kata Tiberias itu artinya kedua adalah angin ribut yang keras. Badai yang keras, angin topan tiupan yang sangat keras. Itu arti kata Tiberias.
Jadi kalau pagi ini ada juga barangkali Anda adalah orangnya sedang mengalami badai yang keras sampai tergoncang perahu kehidupan rumah tangga saudara. Ekonomi saudara, keuangan sedang tergoncang, terombang-ambing, dihantam sama badai angin ribut yang keras. Jangan putus asa dulu. Siapa sih orangnya nggak pernah ngalami Genesaret? Saya tanya sama Anda, siapa sih antara kita manusia tidak pernah ngalami Tiberias dalam perjalanan langkah kehidupan kita? Coba Anda noleh ke belakang, kilas balik kehidupanmu. Pernah kan ngalami itu? Iya pendeta, saya pernah ngalami kegagalan. Saya pernah ngalami Genesaret, saya juga pernah ngalami Tiberias, angin ribut yang keras hantam pekerjaan saya. Saya pernah bangkrut Pak Pendeta. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ada yang ketiga namanya Kineret. Ternyata luar biasa ya, kalau kita naik pesawat terbang mau landing di Israel, itu dari atas danau Genesaret, itu bentuknya kayak kecapi, kayak harpa. Modelnya bentuknya ini loh, kayak kecapi, kayak harpa. Makanya Kineret itu salah satu artinya adalah kecapi. Atau orang mengartikan harpa. Tapi arti Kineret juga adalah puji-pujian, ucapan syukur, nyanyian dan kecapi bagi Tuhan. Makanya saya katakan tadi, ya kalau ada di antara kita ngalami kegagalan, jangan berhenti. Ngalami badai tiupan angin keras Tiberias, jangan putus asa. Justru kesempatan tunjukkan makin mendasar kedalaman imanmu. Makin mendasar dalam doa. Makin mendasar dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Makin mendasar dalam berharap akan kuasa firman. Tunjukkan di hadapan Tuhanmu. Biar Tuhan lihat, aku gagal, aku gak menyerah Tuhan. Aku ngalami gagal dalam kesehatanku, ada gangguan di jantungku, ada gangguan di ginjalku, ada gangguan di organ tubuh yang lain. Ada angin ribut yang keras terpa kehidupanku. Jangan mudah dihentikan menyerah. Justru tunjukkan gini, tetap hatiku, mulutku ada Kineret, ada puji-pujian, ada kata-kata iman, ada kata-kata nyanyian ucapan syukur kepada Tuhan. Ada nyanyian musik di hati dan mulut kita, kecapi ada di hati kita. Saudara, justru kalau ngalami kegagalan Genesaret, ngalami Tiberias, angin ribut yang keras, tergoncang-goncang kehidupanmu. Saya mau kasih pesan sama saudara, jaga hatimu ya, jaga mulutmu. Jangan ngomel, jangan marah, jangan kepahitan, jangan kecewa. Selalu saya ajarkan sama saudara dalam pengajaran firman. Kalau Anda suka mengikuti teaching yang saya ajarkan, dengar baik. Semua orang Kristen tanpa kecuali, mau dia hamba Tuhan, mau jemaat, mau siapa saja dia. Kalau dia jalani hidupnya dengan kepahitan, dia jalani hidup iman Kristennya dengan kekecewaan dia jalani. Saya mau kasih tahu, hidupmu ke depan pasti hancur. Kamu pasti kandas. Nggak bisa kita jalani hidup Kristen. Saya percaya pada Tuhan, tapi hidupmu penuh dengan kekecewaan. Hidupmu penuh dengan persungutan. Hatimu dan mulutmu penuh dengan kepahitan. Cuman salahkan orang, cuman salahkan. Stop sekarang. Jaga hati, jaga mulut. Anda mau ditolong Tuhan atau tidak? Anda mau tidak kita ngalami seperti tema firman Allah yang sedang kita pelajari pagi ini. Hidup yang berhasil, mau berhasil. Jaga hatimu pagi ini dan jaga mulutmu. Jangan ngomong salah, jangan ngomong sembarangan, jangan terus ngomong kekecewaan, jangan ngomong terus kepahitan-kepahitanmu, kegagalanmu kamu besar-besarkan. Kenapa orang kegagalannya dibesarkan? Ya karena hatinya merasa kepahitan, kecewa. Stop ya. Semua orang yang menjalani hidupnya dengan kepahitan, kerja dengan kepahitan, kerja dengan kecewa, nanti kandas pekerjaanmu. Makanya sekarang stop. Mulai sekarang coba jaga hati, jaga mulut kita. Siapa sih tidak pernah gagal? Proyek besar di depan mata, tahu-tahu kandas. Semua orang pernah ngalami itu. Anda jangan merasa gini, sayang diri menjadi pusat alam semesta. Kayaknya cuma Anda orang Kristen yang ngalami kegagalan, ngalami angin ribut. Bukan cuma Anda, semua orang Kristen yang cinta Tuhan seluruh dunia juga ngalami serupa dengan Anda, termasuk saya. Siapa tidak pernah ngalami hal seperti ini? Tapi justru nasihat firman Allah buat setiap kita, buat Anda dan saya.
ketika kita mengalami Genesaret, ketika kita mengalami Tiberias, dihantam angin topan yang keras. Dengar baik, tunjukkan kedalaman pujian imanmu kepada Tuhan. Tunjukkan tetap bisa mengucap syukur. Saudara mungkin bisa berkata, Tuhan aku percaya Engkau baik. Aku percaya rencanamu hebat besar atas hidupku. Ada percaya enggak bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup saudara? Jangan percaya kata-kata setan, kamu hancur, kamu habis, selesai sampai di sini. Memangnya Tuhan gak bisa tolong saudara? Memangnya Tuhan kita lemah, Tuhan yang piansu, yang cuma diam saja melihat kita anak-anaknya mau hancur terombang-ambing. Asal kita tetap percaya, makin dalam mendasarkan iman kita kepada firman, makin dalam mendasarkan iman kita kepada pujian penyembahan kepada Tuhan. Oh saya percaya, setelah kita, hati kita ada kineret, mulut kita ada kineret, ada ucapan syukur, ada pujian. Saya percaya kita ngalami nama danau keempat. Hidup kita seperti di danau ini kok. Muter-muter kemanapun akan ngalami danau ini. Pasti kita dibawa pada satu titik yang namanya Galilea. Yang artinya adalah ketenangan yang pertama. Yang kedua, Galilea artinya adalah berkat yang melimpah, keberhasilan hidup. Ada mau damai, ada mau sukacita, ada mau tenang. Dibawa Tuhan pada suatu kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang. Tadinya rasanya berkecamuk terus karena badainya keras. Tapi Anda ambil posisi sikap mendasarkan dalam kedalaman Tuhan. Iman, doa, pujian, penyembahan, jaga hati, jaga mulut. Anda pasti dibawa pada nama danau keempat. Pasti ngalami bagian danau keempat ini. Galilea. Berkat yang melimpah. Ada dibawa ngalami namanya ketenangan sama Tuhan. Saya berdoa pagi ini saat firman Allah dilepaskan, ada ngalami ini nanti. Jadi dia sedang bergoncang, berkecamuk hati saudara, sederhana. Sekarang kuasai handle yang di dalam, handle hatimu. Kalau hati yang di dalam kita bisa handle, oh saya yakin yang di mulut kita bisa handle. Yang di atasnya lagi pikiran pasti kita bisa handle. Tapi handle dulu yang di dalam, hati kita. Hati kita mulai macam-macam perkataan di dalam. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Handle atasi yang di dalam. Nanti yang di mulut bisa kita atasi. Sampai yang di pikiran kacau pun bisa dibikin tenang. Sampai kemudian ada pasti dibawa ngalami yang namanya Galilea. Nah kita kembali kepada ayat yang ke-1 tadi dalam Lukas pasal 5 belum selesai. Alkitab katakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Ada 4 nama yang kita pasti alami. Sampai ujungnya adalah berkat yang melimpah dan ketenangan yang melimpah dari Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kalimat yang kedua. Sedang dikatakan orang banyak mengerumuni dia. Mengerumuni Yesus. Untuk apa mereka cari Yesus? Mengerumuni Yesus. Tujuannya ini. Hendak mendengarkan firman Allah. Saya pikir setiap kita pagi ini mengerumuni. Anda bukan sedang cari mengerumuni saya sebagai pembicara, pengkhotbah yang mengajar firman. Tidak ada seorang pun mencari saya, mengerumuni saya. Kita datang sama-sama. Saya dengan Anda motivasinya sama. Kita itu sedang mencari Yesus. Mengerumuni Yesus. Saya tidak tahu sekarang ada berapa banyak orang yang sedang mengerumuni Yesus. Ya, yang saya lihat di sini ada 22 ya, 2.200 di YouTube saya. Hari ini 2.200, belum lagi yang di Facebook, ya belum terhitung saudara ya. Berapa ribu orang, 2.000 orang lebih saat ini kita sedang mengerumuni Yesus, mencari Yesus. Motivasi kita sama. Saya dengan Anda sama. Anda bangun pagi-pagi, saya juga bangun pagi-pagi. Motivasi kerinduan saya sama dengan Anda. Saya juga rindu mencari Yesus. Pagi ini aku bangun, aku juga mau datang cari Yesus. Aku mau cari firman. Saya tidak cari yang lain. Saya sama dengan Anda. Kita sedang cari Yesus. Mengerumuni Yesus. Kita bersyukur. Saya berulang-ulang katakan sama saudara. Kita meskipun gak saling tatap muka. Banyak di antara kita gak saling kenal. Tapi kita bisa berkumpul di channel Rumah Anugerah buat setiap kita. Ini Rumah Anugerah buat kita, channel YouTube GSB di Jombang. Kita bisa kumpul di sini, berkerumun di Rumah Anugerah. Bukan untuk cari saya, cari Yesus.
Saya dengan Anda sama motivasinya. Saudara cari Yesus, saya juga cari Yesus. Saya juga sedang mengerumuni Yesus. Untuk apa? Cari firman, mendengar firman. Selalu saya ajarkan firman Tuhan itu juga adalah pribadinya Tuhan. Saat firman-Nya disingkapkan, berarti pribadinya disingkapkan, dibukakan buat kita. Pribadinya disingkapkan, ya firman-Nya disingkapkan buat kita. Poin kedua, Lukas 5 ayat 1 mengajar apa kepada kita? Kalau Anda datang kepada Tuhan pagi ini, kita pagi ini bangun pagi-pagi, kita bukan cari mujizat, kita bukan cari keberhasilan, kita bukan cari kesuksesan, yang kita cari Yesus. Petrus ketika dia fokusnya pada Yesus, dia berhasil. Saya tidak ingin mengajarkan Anda sesuatu yang salah, motivasi yang lain. Motivasi kita yang utama cuma satu, saya cari Yesus. Saya datang cari firman, gak cari yang lain. Kalau kemudian Tuhan kasih berkat, Tuhan pagi ini lepaskan kesembuhan sama saudara, mujizatnya dilepaskan, itu bonus dari Tuhan. Karena Tuhan melihat kesungguhan, kesetiaan hati saudara. Saudara tujuannya cari Yesus, cari firman. Jadi kalau pagi ini motivasi kita datang ibadah, untuk apa? Yang kita cari Yesus, bukan yang lain. Motivasi kita gak boleh salah. Ibadah motivasi kita yang utama jangan sampai kabur. Bukan cari yang lain-lain yang bersifat jasmani. Yang kita cari firman, karena firman adalah pribadinya Yesus sendiri. Cari Yesus, cari firman. Kemudian baru kita ngalami Galilea. Kita mengalami yang namanya apa? Keberhasilan. Itu cuman bonus yang kita pakai kehidupan di dunia ini. Lalu kita lihat pada bagian ayat yang kedua dan ketiga. Dengan beberapa menit yang ada, saya coba lihat tunjukkan ayat yang kedua dulu. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Ada dua perahu. Dua itu adalah bilangan jamak yang terkecil. Ada dua perahu yang gagal sebetulnya, tapi nanti kemudian dua perahu ini penuh dengan ikan. Dua perahu gagal, kosong, tapi kemudian penuh dengan ikan. Dua-duanya yang gagal, dua-duanya penuh dengan ikan. Lihat kalimat awal, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya, Petrus dan kawan-kawannya telah turun dari perahunya yang kosong gagal tadi dan sedang membasuh jalannya. Kenapa saya berani ambil kesimpulan dua perahu ini perahu yang gagal? Karena biasanya nelayan yang berhasil di tengah laut menangkap ikan yang banyak, maka begitu turun dari perahu, yang mereka buat bukan membasuh jala, tapi menghitung ikan. Berapa hasil tangkapan ikan itu dihitung. Lalu kemudian langkah kedua, mereka bawa ke pasar ikan untuk dijual. Yang ketiga, hasil cuan nangkap itu mereka bawa pulang untuk keluarganya. Tapi itu tidak ada. Mereka bukan menghitung hasil tangkapan ikan yang ditangkap. Yang mereka lakukan apa? Turun dari perahu, membasuh jalannya. Teks yang lain, mereka mencuci jalannya. Kenapa dicuci jalannya? Kotor jalannya. Nggak dapat ikan, cuma nangkap jalannya, nangkap kotoran. Kotoran rumput kah, duri kah, apa semak-semak ranting-ranting dalam danau itu. Kotor, dicuci. Tapi saya coba bandingkan terjemahan yang lain dalam Matius pasal 4 ayat 21. Dalam sebuah kisah yang sama, Matius 4 ayat 21. Kalau Lukas tadi 5, katakan ayat yang kedua, mereka membersihkan jala, mencuci jala. Kita lihat ayat 21 dalam Matius 4. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama dengan ayah mereka Zebedius. Perhatikan, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Lukas pasal 5 katakan mencuci, membersihkan jala. Matius 4 dikatakan mereka membereskan jala. Atau teks yang lain di ayat ini, mereka memperbaiki jala. Loh, kenapa jalannya dibereskan? Kenapa jalannya diperbaiki? Jalannya mungkin senarnya, talinya itu, nilonnya mungkin ada yang putus. Makanya diperbaiki, dibereskan, disambung kembali. Singkat kata begini, bagian terakhir, poin yang ketiga, berkat yang ketiga. Jala ini bicara apa buat kita? Bicara iman kita loh, gak main-main. Jala ini bicara kepercayaan kita kepada Tuhan.
Bahwa kalau Anda ingin mengalami hidup yang berhasil, yang namanya jala iman kita, jala percaya kita, ini kan untuk menangkap. Jala juga bicara pekerjaan ekonomi kita. Itu mesti dibersihkan kan untuk nangkep hasil segala macam. Jala mesti dipersiapkan, dibersihkan. Kalau jala itu iman percaya kita, ya jala kita mesti dibersihkan dari yang kotor-kotor tadi. Dosa-dosa yang ada. Dengan apa dibersihkan? Dengan firman yang murni, bagikan air yang banyak, dibersihkan tiap hari. Tujuan kita mendengar firman, cari Tuhan, supaya membersihkan jala hati kita, supaya siap dipakai. Setiap janji Tuhan kita bisa tangkap. Setiap perkataan Tuhan kita bisa tangkap dengan jala iman kita. Kita bisa percaya, bisa menangkap dengan jala iman kita. Tapi yang kedua, dengan waktu yang terbatas, jala itu bicara bisnis kita, usaha kita, perniagaan kita. Itu kalau kotor ya bersihkan. Supaya nanti begitu ada job kembali, ada bisa tangkap itu job. Kalau jalannya putus ya sambung perbaiki lagi. Gini loh saudara ya. Kalau ada misalnya punya gudang. Lebarnya 10 kali 15. Lumayan cukup besar. Tapi ternyata Tuhan kasih berkatnya 200 kontainer beras. Cukup gak gudangnya? Gak cukup. Gudangnya gak siap. Jalannya gak siap nangkap berkat. Makanya kalau Anda ingin mengalami keberhasilan, kesuksesan, pekerjaan kita, bisnis niaga saudara, apapun profesimu, setiap hari harus ada pemberesan. Bereskan yang kurang, perbaiki apa yang salah. Jangan dibiarkan remehkan perkara yang kecil. Setiap jalan yang nilonya putus cepat diperbaiki, disambung. Jangan enggak apa-apa masalah kecil, biarin aja. Nanti yang kecil itu menjadi kerugian yang besar loh buat saudara. Kenapa Anda gagal kerja? Karena urusan yang kecil Anda gak bereskan. Ingat kisah Yosua. Tuhan pernah ngomong, Yosua sekarang kamu sudah tua. Kamu belum merebut semua tanah Kanaan ini. Kenapa gagal? God itu satu kali gak dimusnahkan. Gak ditumpas habis sama yang namanya Yosua. Yosua berpikir gini, God cuma segelintir orang tua lama. Bisa bikin apa sih pemberontakan? Bisa bikin apa sih sama kita orang Israel? Dikecilkan. Tapi ingat, di masa depan berapa puluh tahun kemudian, dari God muncul raksasa yang besar namanya Goliat. Semua Israel kalah termasuk Raja Saul. Untung ada Daud bisa kalahkan Goliat. Pelajarannya apa? Jangan remehkan yang kecil. Yang kecil itu masalah bisa berubah jadi raksasa masalah. Sampai kamu pun jadi kalah. Kalau saudara ada masalah, ini maaf ya. Karena Anda lebih tahu dari saya. Tapi saya ngomong dari perspektif firman. Kalau Anda punya karyawan, punya pegawai. Kelihatan masalah kecil, lu cepat bereskan. Ada punya ini, punya itu masalah kecil dalam hidup saudara. Jangan dibiarkan. Setiap masalah bukan untuk dihindari, untuk dihadapi, diselesaikan. Jangan remehkan yang kecil. Nanti jadi Goliat. Di situ kita kewalahan, keteteran. Itu poin yang ketiga berkat buat kita. Mari kita belajar. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, percaya gini, ada Tuhan yang sanggup tolong kita. Motivasi kita makin mendasarkan dalam cari Tuhan. Saya akan lanjutkan firman Allah ini besok saudara ya. Masih ada sesi yang kedua, kita perdalam besok ayat kedua, tiga dan seterusnya. Mari kita sama-sama muji Tuhan.